Ayah, ayo cepat, acaranya sudah mau dimulai. Mina, aku adalah pemimpin Aula Naga. Kau suruh aku ikut acara perjodohan? Seorang putri pemimpin Aula Naga, mana mungkin nggak ada ibu? Hah, aku nggak peduli, hari ini harus cari ibu untukku. Para hadirin yang terhormat, ini adalah acara perjodohan yang disponsori oleh grup Awana. Aku adalah pembawa acara kali ini. Selamat datang semuanya. Siapa peserta wanita nomor 1? Bentuk tubuhnya indah sekali. Andai saja aku bisa mengajaknya pergi. Selanjutnya, mari kita sambut peserta pria naik ke panggung. Ini adalah peserta nomor 8, Tuan Theo Yataka. Saat ini bekerja jadi satpam di grup Awana. Yang berdiri di sampingnya adalah putrinya, Mina Yataka. Ia adalah... Dia jadi satpam di perusahaanku. Kebetulan aku butuh suami. Peserta pria, apa pendidikanmu? Setelah lulus SMA, masuk sekolah tentara. Lulusan SMA, pantas jadi satpam. Apakah ada mobil dan rumah? Mobil dan rumah disediakan negara, nggak perlu beli. Bilang saja sewa, nggak perlu bilang disediakan. Pintar sekali membawanya. Bagaimana tim acara kalian? Mencari pria? Satpam saja bisa jadi peserta. Memangnya kenapa? Ayahku adalah pemimpin Aula Naga. Mina, identitas ayah rahasia. Pemimpin Aula Naga sangat berkuasa. Ayahmu juga pantas, Sob. Seorang pria yang sudah bercerai dan membawa anak kecil, berani sendiri kemari cari istri. Aku lebih memilih menangis di mobil BMW daripada tersenyum di sepeda seorang satpam. Karena semua mematikan lampu, menurut aturan, peserta nomor 8 dengan sangat menyesal harus mundur. Ayo kita pulang. Aku mau pria ini. Yang benar saja, wanita cantik ini menyalakan lampu untuk satpam. Mereka sangat gak cocok. Pasti dia salah tekan. Kakak cantik, seleramu bagus juga. Kalau kau bersama ayahku, dijamin kau akan hidup berkecukupan. Peserta nomor 8, kau bersedia menggandeng tanganku? Wanita cantik, aku hanya satpam yang nggak punya rumah dan mobil. Apa yang kau suka dariku? Aku suka tubuhmu. Gak bisa. Hah? Apa nggak salah? Berhasil menggandeng? Hah? Bahkan satpam juga bisa. Tahu begitu, aku juga naik. Tunggu! Wanita cantik, aku di bawah selalu memperhatikan kau, baik bentuk tubuh atau auramu, sesuai dengan kriteriaku. Izinkan aku perkenalkan diri, Ken Liman, eksekutif grup Awana. Gajiku 6 miliar per tahun. Sapam sialan, dengar saranku. Wanita cantik kelas atas begini, bukan orang yang bisa kau kendalikan. Di sini ada 100 juta, setara dengan gajimu selama 1,5 tahun. Ambillah, pergi. Ayah, aku sudah nggak tahan lagi. Mina, ayah biasanya memberitahumu. Jangan sembarangan pukul orang. Orang miskin memang punya kesadaran. Mau berkelahi, harus bertarung dengan tangan terlipat. Oh, ayah hebat sekali. Sutradara, maju kalian! Usir kedua orang ini! Aku mau lihat siapa yang berani. Wanita sialan, acara ini disponsori oleh grup Awana. Aku sebagai penanggung jawab, aku bisa buat kalian dipecat. Oh, benarkah? Mulai hari ini, kau dipecat. Semudah itu bilang kau mecatku? Kau kira kau adalah Musinta? Ken, mulai hari ini, kau dipecat. Apa? Dia benar-benar Musinta. Ibu, apa kau adalah CEO wanita dingin? Keren sekali. Mina, kelak ada ibu, nggak ada yang bisa melindasmu. Ya, Tuan Theo, apa kau bawa kartu keluarga? Hari ini menghadiri acara perjodohan ini bukan keinginanku. Aku juga nggak bawa kartu keluarga. aku bawa. Hore. Ayo,
Astaga! Dia adalah adik iparku. Yeay, malam ini ayah dan ibu akan tidur bersama. Mina, ibu bisa tidur denganmu. Tapi ayahmu... Tuan Theo, aku lupa beritahu kau, kita hanya menikah kontrak. Kau jadi tamengku. Setiap bulan aku akan beri kau 10 juta. Mengenai kejadian malam kemarin, lupakanlah. Maaf, Pemimpin Aula Naga, malam ini adalah pernikahan adik Anda. Apa perlu siapkan hadiah? nggak perlu. Buat tetap sederhana, aku pergi sendiri saja. Baik. Aku ingat Bu Sinta, malam ini aku mau ke pernikahan adikku. Aku bawa Mina pergi dulu. Sampai jumpa, Ibu. Apa sudah ada kabar tentang kakak iparku? Masih dalam penyelidikan. Keberadaan kakak iparmu sangat misterius. Theo sekarang adalah suamiku. Jangan sampai kekurangan apapun. Antarkan hadiah besar ke pernikahan adik iparku. Harganya nggak boleh kurang dari 60 miliar. Baik. Nanti kita akan ke pernikahan bibimu. Kau harus patuh. Nggak masalah. Selamat menikah. Bukankah itu Theo? Kenapa dia datang? Kata Nona Yuli nggak mengundangnya. Beraninya dia datang. Nona Yuli bekerja di grup Awana. Suaminya adalah kepala departemen di grup Awana. Theo sebagai kakak malah hanya jadi satpam. Seorang satpam juga pantas duduk di sini. Sudah lihat, kau berdiri saja di sana. Kedua mempelai, dipersilakan masuk. Ayah, kau bisa melihat Yuli menikah. Kau akhirnya bisa tenang di surga. Yuli, selamat menikah. Yuli, siapa dia? Kenapa ada bawa orang miskin? Nggak kenal. Mungkin pengemis. Theo, kau nggak tahu malu. Kau cuma jadi satpam di grup Awana. Sekarang melihat adikmu masuk ke kalangan atas, kau langsung datang mendekatinya. Kau benar-benar nggak tahu malu. Yuli, bagaimanapun kita adalah kakak beradik. Diam kau. Kau pantas jadi kakakku. Saat aku minta biaya hidup, apa kau memberikannya? Saat aku butuh uang membeli baju dan tas, apa kau berikan? Pesangon pensiun lebih dari 400 juta. Sepeser pun nggak kau berikan. Itu adalah obat untuk mengobati ayah. Jangan kau ungkit pria penyakitan itu. Ayah orang lain kaya. Bisa kasih mobil, bisa kasih rumah. Dia bahkan tas seharga 4 juta saja nggak bisa beli. Lancang! Kenapa? Mau pukul orang? Yuli, hari ini aku hanya ingin menyelesaikan keinginan terakhir ayah. Mewakilinya melihat kau menikah. Tas ini, ayah buat sendiri untukmu. Di dalamnya adalah niat baiknya. Tadinya dia ingin menunggumu menikah, baru memberikannya padamu. Sekarang terpaksa aku yang memberikannya. Bibi, terimalah. Tas bobrok ini lagi. Putri orang lain saat ulang tahun diberi rumah atau mobil atau perhiasan. Paling buruk kasih tas bermerek. Sementara dia hanya memberi tas delik yang dibuat sendiri, kotor dan bau. Membuatku malu di depan teman sekolah. Hari ini adalah hari pernikahanku. Dia lakukan ini lagi. Kalian sudah puas? Yuli! Tas ini adalah jerih payah ayah. Kau gak mau lihat dulu? Lihat kepalamu. Aku gak ada ayah miskin seperti dia. Orang tua nggak mampu. Anak-anak yang kena dampaknya. Theo, bawa tas jelek ini dan pergi. Satpam ini memberi tas jelek, mau mendekati Nona Yuli. Niat baik. Siapa yang mau ayah nggak berguna ini? Pasti keluarganya miskin, sampai nggak bisa makan lagi. Jadi bawa pengemis kecil ini kemari untuk makan gratis. Ibuku adalah CEO grup Awana. Kalian yang orang miskin. Kalian yang orang miskin. CEO grup Awana? Bukankah itu adalah Sinta Sandi, wanita tercantik di kota Jarim? Tuan Romi adalah eksekutif grup Awana. Kalau Bu Sinta punya suami satpam, apa mungkin dia nggak tahu? Buah nggak jatuh-jauh dari pohonnya. Yang tua mau makan gratis, anaknya juga penuh omong kosong. Kalau Bu Sinta benar istrinya, aku akan telanjang bulat dan merangkak dari sini. Nah, kau nggak salah dengar. Tadi kau bilang ibumu adalah CEO grup Awana. Benar, kenapa? Theo, kau berani mengaku jadi suami Bu Sinta. Kau sama saja dengan pria tua itu. Yuli, kau boleh menghinaku, tapi itu adalah ayah kita. Dia susah payah membesarkan kau. Walau kau memandang rendah dia, kau nggak boleh lupa akarmu. Theo, aku adalah elit di grup Awana. Romi adalah manajer HRD. Sementara kau hanya seorang satpam. Apa hakmu memberiku pelajaran? Sapam sialan.
Bukankah kau tertarik dengan hubunganku dan Yuli? Ayo, jangan bilang aku nggak memberimu kesempatan. Merangkak lewati kakiku. Aku akan naikkan pangkatmu jadi kepala sapam. Romi, kau cari mati. Kau nggak mau? Anak sialan, kau saja. Ayah, aku sudah nggak tahan lagi. Ya. Anak sialan, kau berani melukai suamiku. Satpam! Bunuh mereka! Grup Awana tiba. Grup Awana memberikan hadiah, mengucapkan selamat atas pernikahan Nona Yuli. Grup Awana memberikan hadiah, mengucapkan selamat atas pernikahan Nona Yuli. Bulita, Anda sendiri yang datang. Kami sangat tersanjung. Bulita, dia adalah asisten pribadi Bu Sinta. Dia mewakili Bu Sinta. Pak Yuli sudah diperhatikan Bu Sinta dan akan sukses. Dia memang patah jadi elit grup Awana. Nona Yuli, aku mewakili Bu Sinta. Memberikan satu set perhiasan, sejuntai batu giok, dan sebuah rumah mewah. Sebuah kapal pesiar, sebuah mobil mewah, senilai 78 miliar. Ayah, ini hadiah dari ibu. Anak sialan, kau bilang apa? Ayah anak bisul seperti kalian juga pantas dikirim hadiah oleh Bu Sinta. Bu Sinta pasti menyukai kemampuan kerjaku, jadi memberikan kita hadiah besar begini. Benar, pasti begitu. Selain itu, Bu Sinta juga bilang, mulai sekarang, Yuli naik pangkat menjadi wakil manajer grup Awana. Gaji per tahun 10 miliar. Terima kasih Bulita, terima kasih Bu Sinta. Terima kasih Bu Sinta. Yuli, kita akan segera menjadi orang kelas atas. Theo, sudah lihat. Kita sama-sama bekerja di grup Awana. Aku dan Romi adalah eksekutif perusahaan. Sementara kau, sampai kehidupan berikutnya, juga hanya seorang satpam rendahan. Kalau aku jadi kau, aku sudah segera pergi dari sini. Tuan Theo, apa Anda puas dengan hadiah-hadiah dari Bu Sinta? Apa? Bulita panggil dia Tuan Theo. Apa mungkin Theo benar suaminya Bu Sinta? Ini nggak mungkin. Apa yang terjadi? Aku juga nggak tahu. Dia hanya seorang satpam. Walau Bu Sinta buta, nggak mungkin suka padanya. Pasti ada yang nggak beres. Theo, nyalimu besar juga. Berani bersekongkol dengan Bulita dan menyebut dirimu suami Bu Sinta. Merusak reputasi grup Awana dan Bu Sinta. Romi, jaga bicaramu. Dia hanya seorang sapam. Berapa yang dia beri padamu sampai kau mau menemaninya bersandiwara? Sandiwara kalian seperti asli. Aku hampir saja percaya. Bibi nggak bersandiwara. Hadiah ini memang dari ibu. Heh, merasa bersalah sampai nggak bisa berkata. Membiarkan anak kecil yang berbicara. Akta rumah. Mobil mewah. Perhiasan. Cih, Yuli, apa kau tahu sedang bicara apa? bukankah kau sedang bersandiwara? Aku akan menemanimu. Menantu grup A. Wah. Nah. Theo, kalau kau benar suaminya Bu Sinta, aku akan makan kotoran. Ambisinya besar juga. Merindukan wanita sampai gila. Setelah Bu Sinta datang, lihat kau mati nggak? Apa? Bu Sinta mau datang sendiri. Masih pura-pura. Kau anggap aku orang bodoh. Bulita, kau masih menemani dia bersandiwara. Nyalimu benar-benar besar. Theo, setelah acara pernikahan selesai, aku akan melaporkanmu ke Bu Sinta. Biar kau bahkan gak bisa jadi satpam. Bu Sinta dari grup Awana tiba. Halo Bu Sinta. Astaga, bahkan Bu Sinta datang. Romi, Bu Sinta datang. Pasti sebelumnya sudah memperhatikanmu. Bu Sinta, Anda bisa datang ke pernikahan kami adalah kehormatan bagi kami. Mari, silakan duduk. Kenapa Theo belum duduk? Bu Sinta, Anda bercanda. Dia hanya seorang sapam. Jangankan duduk, berdiri saja nggak berhak. Apa? Benar Bu Sinta, aku mau melapor pada Anda. Sapam ini dan Bulita bekerja sama membohongi Anda. Dia mengaku sebagai suami Anda dan merusak nama Anda terang-terangan. Aku baru mau memberi mereka pelajaran. Ibu, Mina pintar. Tadi aku yang memberi hadiah besar dan melihat adik ipar. Nggak disangka ada yang berani menindas suamiku. aku sudah bilang, CEO grup Awana adalah ibuku. Kalian nggak percaya? Apa mungkin Theo benar suaminya Bu Sinta? Ibu, tadi mereka semua menindas ayah dan merusak semua hadiah darimu. Anak kecil,
Jangan bicara sembarangan. Bu Sinta, anak kecil asal bicara saja. Benar-benar, anak zaman sekarang suka berbohong. Mina, Bibi ajak kau makan kue. Nggak mau. Kak Teo, tadi cuma salah paham. Aku benar-benar nggak tahu Anda adalah suaminya Bu Sinta. Mari, silakan duduk. Silakan, kalian duduk. Yuli, ayah kita sungguh menyayangimu. Kau pikir dia sungguh hanya berikan tas kulit ini padamu? Apa kau tahu isinya? Ini buku tabungan. Karena ayah berhenti berobat dan menyisakan 440 juta untukmu. Karena cemas kau nggak hidup baik nanti. Ini, buku rumah dari leluhur. Ayah menolak uang pembongkaran 2 miliar hanya karena takut suatu hari kau berubah pikiran dan kembali, lalu nggak temukan rumah. Dan juga ini, adalah peninggalan keluarga Yataka. Ada pengusaha kaya yang tawarkan 20 miliar, ayah bahkan nggak menjualnya, semua karena pernikahanmu. Hari itu dia berikan padamu. Yuli. Tas merek mewah, dan hadiah yang diberi ayah, nggak sebanding. Kau hanya perlu buka tas ini, kau akan dapat semuanya. Tapi kau sungguh buta, bahkan menolak 2 kali. Sungguh buat ayah dan aku kecewa. Kak, aku salah. Mulai hari ini, aku nggak punya adik sepertimu. Kak, Romi, Yuli, ada hal yang harus kita selesaikan. Di hadiah Pak Doni tadi, kau merusak kunci mobil mewah dan sertifikat real Asta. Merusak barang mewah estimasi kerugiannya 32 miliar. Kalau kau nggak bisa bayar tepat waktu, kalian tunggu saja tim legal grup Awana. 32 miliar. Bu Sinta, maaf. Mana mungkin aku ada uang sebanyak itu? Demi kakakku. Bisakah maafkan aku? Kau nggak bisa biarkan adiknya masuk penjara. Demi Theo, aku bisa mengampunimu. Tapi dia dipecat. Enggak, Bu Sinta. Bu Sinta. Ini semua salahmu, sialan. Kau membuatku kehilangan posisi di grup Awana. Apa kau tahu banyaknya usaha yang kulakukan untuk posisi ini? Aku akan membunuhmu. Romi, aku ada cara. Tuan Sarif, suka Sinta. Jika bersamanya mungkin kita masih punya kesempatan. Apa katamu? Sinta menikahi seorang satpam? Wanita ini selalu sok mulia di hadapanku. Tapi sekarang bersama si penjaga. Kenapa Tuan Sarif marah? Jangan marah. Kau tahu aku marah, tapi enggak bantu menenangkanku. Sinta, kau lakukan ini kamu sendiri. Aku akan segera hancurkan grup Awana. Wah, perusahaan ibu sangat besar. Ayah, Mina temukan satu wanita kaya. Nantinya, kita bisa santai saja. Dasar anak ini, salian bicara nggak masuk akal. Kenapa? Aku bukan wanita kaya. Bu Sinta, gawat. Keluarga Wono melancarkan serangan komersial pada perusahaan kita. Situasinya sangat kritis. Kalau arus kas nggak mencukupi, grup Awana mungkin bangkrut. Sarif. Lagi-lagi dia. Dalam situasi saat ini, kita perlu tagih utang dari geng Karubi dan Aulana Goma. Kalau nggak, akan sulit melewati situasi ini. Tapi tugasnya sudah diposting perusahaan selama 8 tahun dan gak ada yang berani. Masalah kecil bisa kubantu. Jangan bikin ribut. Mereka ini kelompok yang kejam dan berkuasa. Sapam sepertimu, mana bisa. Mina, berbelanjalah dengan ayah. Ibu ada urusan. Ya, dadah. Ayah, ibu terlihat sangat cemas. Jangan khawatir, dia CEO cantik berkemampuan luar biasa. Ayah lihat, bibi jahat. Ini adalah daftar misi berhadiah grup Awana. Selama kalian bisa selesaikan tugas, kalian bisa dapat hadiah yang setimpal. Jika berhasil selesaikan 10 tugas teratas, kalian jadi tamu kehormatan perusahaan dan bisa ketemu dengan Bu Sinta. Aku lulusan mikroelektronik dari universitas ternama di luar negeri, menerbitkan banyak makalah di jurnal internasional. Tugas pengembangan ada di peringkat ke-128. Akan kuterima. Tugas pembuatan ini bukan sekadar mencari talenta kelas dunia. Tugas peringkat 128 telah diterima.
Luar biasa. Hanya elit super yang bisa selesaikan tugas peringkat ke-128 yang terdaftar di grup Awana. Bahkan para elit hanya bisa selesaikan tugas di luar 100 besar. Tugas di peringkat 100 besar harus diselesaikan oleh orang seperti apa? Tugas peringkat 100 telah diterima. Tugas peringkat 100 telah diterima. Apa? Tugas peringkat 100 ini ada yang ambil? Tugas peringkat 99 telah diterima. Tugas peringkat 98 telah diterima. Astaga, ada orang yang ambil banyak tugas sekaligus. Total harga tugas-tugas ini lebih 200 miliar. Siapa orang yang mengambil misi ini? Ternyata anak-anak. Mina, kau lari lagi. Theo, jangan kabur begitu saja. Putrimu sudah buat masalah. Kamu tahu nggak ambil tugas ini sama dengan tanda tangan kontrak? Kalau nggak selesai, kau harus bayar denda besar. Dan juga, jangan kira bisa sesukamu hanya karena berdiri manis di samping Bu Sinta. Kalau kau lapor ke para pemegang saham dan buat mereka marah, bahkan Bu Sinta nggak bisa melindungimu. Mina, bukannya sudah kubilang jangan sentuh barang orang. Tapi perusahaan ini milik ibu, bukankah ini juga barangku? Urusan perusahaan ini juga urusan ibu. Mina hanya mau bantu ibu. Ayah, tolong bantu ibu. Mina nggak mau ibu capek bekerja. Yang kau katakan juga ada benarnya. Baiklah, Theo, kamu apa? Tugas peringkat 1 telah diterima. Tugas peringkat 2 telah diterima. Tugas peringkat 3 telah diterima. Apa? Dia sungguh ambil 10 tugas teratas. Sapam ini sudah gila, sudah capek hidup. Gila, dia pasti gila. Kau sudah gila, cepat berhenti. Tahu nggak apa yang kau lakukan? karena putriku bantu aku ambil tugas, aku akan ambil semua sekaligus. Nggak boleh. Tak tahu bahaya. Tugas peringkat ketiga, pergi ke Geng Karubi untuk ambil kembali tanah grup Awana. Tugas kedua, mencabut blokade komersial Serikat Dagang Tanu pada grup Awana. Tugas pertama itu tagih hutang puluhan triliun dari Aula Nagoma. Memangnya sulit. Jangan khawatir, dalam 1 jam akan kuselesaikan semua tugas. Bu Sinta, gawat. Keluarga Wono telah meningkatkan serangan pada perusahaan. Dia juga mengancam jika nggak menikahinya, dalam waktu 3 jam, grup Awana akan bangkrut. Sekarang, satu-satunya cara menyelamatkan perusahaan yaitu menemukan Aula Nagoma dan tagih semua utangnya. Tapi tugas itu sudah 8 tahun masuk misi dia dan belum ada yang selesaikan. 3 jam. Selain ada keajaiban, gak akan mungkin terjadi. Bu Sinta, informasi dari resepsionis katanya ada orang yang ambil semua tugas peringkat 100 besar. Apa? Kalau tugas ini ada yang selesaikan, bukan hanya lewati krisis ini, grup Awana juga bisa naik level. Katakan, siapa orangnya? Mereka bilang satpam dari perusahaan kita. Satpam? Sudah 8 tahun banyak ahli kutemukan gak ada yang bisa selesaikan. Satpam saja mana mungkin. Grup Awana adalah usaha seumur hidup kakakku. Apapun yang terjadi, aku harus menjaganya. Tolong! Tolong! Sesuai harapan dari bintang besar Cecil, wajah kecil yang lembut dan cantik. Farhan, asal kau melepasku, berapapun uang akan kuberikan. Semuanya, angka dari putaran roda ini, jadi jumlah orang yang melayani bintang besar Cecil. Gak dapat nomor, antri di depan pintu. Gak mau. Ada yang bisa bantu aku. Tolong aku. Berhenti. Sialan, nggak tahu ini di mana. Dasar sialan, orang terakhir yang berani masuk ke sini mungkin sudah berinkarnasi dan sedang belajar membuat kecap. Nggak mau hidup panjang. Kalian berutang pada grup Awana sebesar 21,6 triliun. Bayar sekarang maka kami akan pergi. Ternyata bocah ini datang tadi hutang. Penampilannya seperti nggak tahu arti kematian. Datang tadi hutan sambil bawa anak. Apa mau berlutut bersama meminta uang? Tampaknya cara terbaik hadapi orang jahat yaitu lawan kekerasan dengan kekerasan. Ayah, aku saja. Kau? Aku sudah lama nggak kalahkan orang jahat. Hampir lupa yang diajarkan ayah. Nih, bantu pegangkan. Gadis kecil, kepala kecilmu bahkan nggak sebesar kakiku. Mau melawanku? Cuacanya panas. Kalau esnya meleleh, ayah nggak punya uang beli baru. Siap. Lawan dia!
Gadis kecil ini cukup hebat. No, masih belum leleh. Ambil ini juga. Jangan pura-pura mati. Bangunlah. Nona, apa Anda punya instruksi lain? Itu hanya tugas pertama Aula Nagoma. Masih ada 99 tugas lagi. Cepatlah selesaikan. Begitu banyak. Pasti akan diselesaikan. Apa yang kau lakukan? Kenapa nggak dengar arahannya? Segera selesaikan. Ayah, Mina hebat kan? Hebat. Terima kasih. Kalau bukan karena kalian, hari ini mungkin aku sudah... Kak Cantik, kau sudah telat. Ayahku sudah menikah. Kau nggak bisa mengejarnya lagi. Nak, aku nggak sangka kau begitu muda tapi hebat. Ayah, bantu pegang ini. Ini Tanda tanganku. gak disangka bintang populer juga diberikan tanda tangan oleh gadis kecil. Mina, sudah saatnya kita pergi. Oke, Ayah. Dadah. Gadis itu sangat hebat. Berarti ayahnya pasti lebih menakutkan. Selidikilah seseorang. Ayo, kemari. Aku sudah beli ini. Ayo, bertaruh tentang sapam itu. Apa kalian di sini bertaruh sapam tadi bisa selesaikan tugasnya? Sungguh Benar. konyol. Pemimpin Aula Nagoma Faran kalau berdaham bisa buat seluruh kota Jarim Koya. Bagaimana dia bisa menyelesaikan tugas ini? Silakan bertaruh pada pilihanmu. Apa yang mereka lakukan? Sepertinya mereka bertaruh. Apa sapam itu bisa keluar hidup-hidup? Membosankan. Untuk apa buat keributan di kantor untuk bersamaan? Benar. Bu Sinta, tugas itu diambil sendiri oleh Theo. Kalau terjadi sesuatu yang gak diinginkan, itu gak berhubungan denganku. Apa katamu? Tugas-tugas ini diambil oleh Theo. Benar, sungguh konyol. Ia bahkan bawa putrinya pergi ke Aula Nagoma. Dia sendiri yang mengantar kematiannya. Bahkan bawa Mina juga. Apa dia sudah gila? Aku harus pikirkan cara selamatkan dia dan Mina. Halo, Farhan. Aku Sinta dari grup Awana. Apa Theo ada di sana? Apa ini perwakilan grup Awana untuk lagi utang? Benar, Farhan. Kau nggak menyakiti mereka, aku bisa putihkan utang puluhan triliunmu pada grup Awana. Apa maksudmu? Kalau nggak cukup, beberapa pun akan kuberikan. Tapi kalian harus pastikan keselamatan mereka. Kalau terjadi sesuatu pada mereka, aku bertaruh dengan semua grup Awana, akan melawanmu sampai akhir. Dasar pengganggu, kau ini. Bukan hanya kirim orang untuk menyiksaku, bahkan meneleponku untuk mempermalukan aku. Aku juga masih seorang pria yang punya harga diri. Kenapa aku permalukan mereka? Tugas pertama berhasil diselesaikan. Tugas kedua selesai. Tugas ketiga selesai. Cepat lihat. Apa? Si satpam itu juga menyelesaikan tugas. Apa? Satpam itu benar-benar menyelesaikan misinya? Gengkar Ruby serikat dengan Tandung, bahkan Farhan Cokro dari Aula Nagoma juga dibereskan. Aku bertaruh dengan seluruh kekayaanku bahwa dia akan mati. Aku rugi besar. Bagaimana mungkin satpam gak berguna bisa menaklukkan Aula Nagoma? Bulita, apakah berita itu benar? Semua misinya sudah selesai. Semua dana yang dibutuhkan berhasil terkumpul. Berhasil. Dia benar-benar melakukannya. Ibu? Theo, Mina, kalian baik-baik saja. Apa kalian terluka? Ya, ada yang terluka. Mana? Tunjukkan pada ibu. Aku mengalahkan orang jahat sambil makan es krim. Sekarang perutku nggak enak. Gadis kecil itu tadi memanggil Bu Cinta. Ibu, Ya ampun, dia adalah putri Bu Sinta. Jadi, sapam itu adalah suami Bu Sinta. Ikut aku. Theo, aku penasaran. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Tangkap musuh utama dulu. Aku mengalahkan Farhan dan memintanya bekerja di bawah kita. Tapi, Farhan sangat sulit ditaklukkan. Apanya yang sulit, Bu? Mina mengalahkan mereka? Nggak sulit sama sekali. Itu benar. Mina yang mengalahkan mereka. Theo, Mina masih kecil, jadi aku memaklumi. Tapi, kau sudah dewasa, kenapa berbohong seperti itu? Mana mungkin anak kecil mengalahkan banyak orang dewasa? Sudahlah, kalau nggak mau jawab, aku nggak akan tanya lagi. Oh iya, karena kau sangat kuat, bisakah kau membantuku? Membantu apa? Tolong bantu aku mencari suami kakakku. Saat aku sedang memilah-milah barang kakakku, aku menemukan bahwa dia pemimpin Aula Naga. Jika aku bisa menemukan dia, grup Awana dan aku nggak akan tinggal di bawah Bayang-Bayang Sarif. Ibu, sebenarnya Mina. Ayah... Anak-anak nggak boleh menyela obrolan orang dewasa. Aku akan berusaha temukan dia. Sekarang, kita kemana? Kita sudah resmi menikah.
Aku akan membawamu ke keluarga Sandi, tapi kita ganti pakaian dulu. Tuan Sarif, apa perintahmu? Beritahu aku, siapa yang membantu sepupumu mendapatkan uang tunai hingga bisa menahan serangan dari grup Wono? Suaminya yang seorang satpam itu. Seorang satpam? Apakah ini lelucon? Itu memang nyata. Sepupuku hari ini akan membawanya ke keluarga Sandi. Keluarga Sandi? Aku ingat, acara perjodohan itu tayang hari ini kan? Jika Tuan Doni melihat sepupumu menyatakan cinta pada seorang satpam di acara perjodohan itu, bagaimana reaksinya? Aku mengerti, Tuan Sarif. Aku akan menanganinya. Satpam tidak berguna itu berani sekali main-main denganku. Aku akan tunjukkan siapa yang sebenarnya lebih kuat. Kawan kita benar-benar siap. Dia adalah CEO grup Awana. Putri keluarga Sandi yang berpendapat di kota Jarim menyatakan cinta pada seorang satpam yang sudah punya anak. Kakak sepupu benar-benar mempermalukan keluarga Sandi. Aku sangat marah. Kakek, kau sedang gak sehat. Jaga kesehatanmu. Kakek, kami pulang. Aku akan perkenalkan padamu. Jangan bicara. Sita, dia itu satpam. Apakah dia layak masuk ke keluarga Sandi dan menikah denganmu? Aku nggak mengakuinya. Pergi sana. Bawa anak liar ini dan pergi dari sini. Aku bukan anak liar. Orang tua jahat. Hei, kau. Apa kau bilang? Mina, Kakek, Theo dan aku sudah resmi menikah. Dia suamiku sekarang, dan Mina adalah putriku. Kami akan cerai. Kau. Kakek! Kakek! Tuan, sudah lama sakit, jantungnya terangsang. Sepertinya kali ini... Sinta, jika bukan karena kau, kakek gak akan jatuh sakit begini. Ini semua salahmu. Kakek, aku minta maaf. Aku gak berniat membuatmu marah. Kau harus baik-baik saja. Bu, jangan menangis. Pria tua jahat itu nggak akan mati. Aku akan memberinya beberapa suntikan. Dia akan baik-baik saja. Mina, jangan bicara sembarangan. Dokter Ian, apa benar-benar gak ada cara lain? Asalkan kakek sembuh, aku bisa berikan berapapun yang kau mau. Sebaiknya segera siapkan untuk pemakaman. Tuan Sarif telah tiba. Tuan Sarif, untuk apa kau datang ke sini? Aku dengar seseorang membuat Tuan Doni sangat marah hingga sekarang. Aku datang membawa bantuan, yaitu Tabib Ferry. Dia adalah tabib terbaik di Jarim, Tabib Ferry. Kakek pasti akan sembuh. Tuan Sarif, ini nggak benar. Jika kau selamatkan pria tua itu, bagaimana aku bisa mewarisi harta keluarga? Untuk apa terburu-buru? Jika dia meninggal, kau harus bagi warisan dengan Sinta. Jika kau menyelamatkan dia dan dia senang, seluruh keluarga Sandi akan jadi milikmu. Kau pintar sekali, Tuan Sarif. Tabib Ferry, mohon bantuannya untuk penyembuhan. Jangan. Sarif tercela dan gak tau malu. Pagi ini dia masih menyerang grup Awana, sekarang dia mau selamatkan kakek. Niatnya jelas buruk. Jangan biarkan anak buahnya menyentuh kakek. Kau melarang tabib memeriksa kakek. Kau mau lihat kakek mati begitu saja? Ibu, aku benar-benar bisa menyembuhkannya. Apakah dia sungguh-sungguh? Ya. Theo dan Mina sudah memberiku sebuah keajaiban. Kali ini mungkin mereka bisa menciptakan keajaiban lagi. Mina, ibu percaya padamu. Membiarkan bocah mengobati penyakit Tuan. Kalian sudah gila. Sinta, sepertinya kau berharap kakek mati. Jika kakek mati di tangannya, siapa yang tanggung jawab? Aku akan tanggung jawab. Kau yang bilang sendiri. Pada saat itu, kau harus serahkan semua hartamu dan keluar dari keluarga Sandi. Oke. Mina, 9 jarum ajaib. Sinta, kau percaya anak berusia 5-6 tahun ini punya keahlian medis? Sebaiknya kau percaya padaku bahwa Sarif adalah pemimpin Aula Naga. Sinta, jika terjadi sesuatu pada kakek, kau gak hanya akan diusir dari keluarga. Bocah dan sapam ini akan masuk penjara. Sudah aku bilang, aku akan tanggung jawab. Mina, kekuatan batinmu belum cukup untuk 9 jarum ajaib. Selanjutnya, serahkan pada ayah. Oke. Kalian berdua sama-sama penipu. Mau menipu siapa? Sembilan jarum ajaib, sudah 8 jarum. Dengan jarum terakhir ini, Tuan Doni akan sadar. Tuan, apa yang terjadi? Semua sudah berakhir. Dokter ini membuat masalah. Bu, jangan takut. Setelah ayah menggunakan jarum terakhir,
dia akan sadar. Hentikan. Sapam sialan. Masih belum berhenti. Kau nggak lihat kakek sudah muntah darah? Pergi sana. Dia memang penipu yang asal tusuk, membuat kondisi Tuan Doni makin parah. Pembunuhan, ini pembunuhan. Tuan Doni hanya butuh 1 jarum lagi untuk sadar. Jangan menghalangiku. Pengawal, cepat tangkap dokter penipu ini. Keluar! Aku percaya pada kemampuan Theo. Biarkan dia selesaikan jarum terakhir. Kenapa kita harus percaya pada satpam itu? Jika dia menghambat penanganan Tuan Doni, apa kau akan tanggung jawab? Sinta, selama ini Tuan Doni selalu menyayangimu. Hidup dan mati dipertaruhkan. Tapi kau masih cari masalah. Apa kau mau lihat Tuan Doni mati di depan matamu? Tuan Sarif, semua aku serahkan padamu dan Tabib Ferry. Tapi Ferry, karena keluarga Sardi sudah minta bantuan, tolong periksa Tuan Doni. Baik, Tuan Sarif. Jangan dicabut! Kenapa nggak boleh? 9 jarum ajaib nggak boleh kurang. Kalau ada yang dicabut, darahnya akan kacau. Pembuluh darah juga bisa putus. Ayah dan anak ini sedang bersandiwara. 9 jarum ajaib nggak bisa dicabut. Aku mau lihat apa yang terjadi saat aku cabut. Mana kekacauan darah? Mana pembuluh darah terputus? Tuan Doni nggak kenapa-kenapa. Kalian berdua penipu. Terus saja berpura-pura. Lihat itu. Sesuatu benar-benar terjadi padanya. Bagaimana mungkin? Tuan Doni sudah kehilangan tanda-tanda kehidupan. Rio, jika kau nggak mencabut jarum itu, kakek nggak akan seperti ini. Omong kosong, kurasa ini terjadi karena 2 penipu ini asal menusukkan jarum ke tubuh Tuan Doni. Itu sebabnya Tuan Doni kehilangan nyawanya. Semua orang di sini melihatnya. Tuan Sarif benar. Mereka memang penipu yang membunuh orang. Theo, apa kakek masih bisa selamat? Bisa. Jika seorang sudah mati, 9 jarum ajaib pun tidak bisa melawan takdir. Theo, aku mohon. Selamatkan kakekku. Jangan khawatir, kakek juga adalah keluargaku. Aku nggak akan biarkan dia mati. Kau belum selesai. Pecundang sialan. Kau membunuh kakekku. Urusan kita belum selesai. Pengawal, tangkap dia. Dia akan membayarnya dengan nyawa. Aku CEO Grup Sandi. Tanpa perintahku, jangan sentuh dia. Sinta, kita harus menghormati orang mati. Kau masih mau menghina orang yang sudah mati. Kenapa diam saja? Keluarkan Sinta dari sini. Semuanya harap tenang. Kita bisa biarkan dia menusukkan jarum. Jika situasinya berbalik, semua orang bahagia. Tapi kalau dia gagal, dan Tuan Doni nggak bangun, Sinta akan menjadi kaki tangan pembunuh dan kehilangan hak warisan. Kau nggak layak menjadi pemimpin grup Awana. Sebagai penembusan dosa, kau harus ceraikan sapam ini dan menikahi Tuan Sarif. Kau, Bu, jangan khawatir. Percaya pada ayah. Dia pasti bisa. oke. Aku setuju. Aku nggak setuju. Jika ini taruhan, harus ada taruhannya. Bagaimana kalau aku berhasil? Jika kau berhasil, aku nggak akan ambil harta grup Sandi sepeser pun dan memberikan semuanya padanya. Ingat kata-katamu. Theo, apa kau bisa membawa keajaiban lagi? Lihat baik-baik. Ini jarum terakhir dari 9 jarum ajaib. Dia hidup. Ada reaksi. Elektrokardiogram merespons. Tuan masih hidup. Sungguh suatu keajaiban. Ini adalah keajaiban. Benar-benar hidup kembali di dunia ini. Ternyata ada teknik akupuntur yang begitu hebat. Kenapa aku belum pernah dengar tentang jarum ajaib? Kau bodoh. Teknik akupuntur ayahku punya nama lain. Yaitu 9 jarum surgawi. Katanya itu bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang patah. Teknik jarum terbaik di dunia. 9 jarum surgawi. Hanya dikuasai oleh mantan pemimpin lembah Raja Obat. Ku dengan pemimpin itu masuk ke Aula Naga dan menjadi dokter untuk pemimpinnya. Jadi, pemuda ini mungkin adalah pemimpin Aula Naga. Tapi Ferry, apa yang kau lakukan? Tuan Theo, aku melakukan kesalahan. Tolong maafkan aku. Kau hanya kurang mahir, nggak salah. Tapi Ferry, apa maksudmu? Kau dokter pribadi keluarga Wono. Kau penuntut di tempat satpam. Di mana kehormatanmu? Mulai hari ini, aku berhenti menjadi dokter keluarga Wono. Kau, Nona Sinta, jika kau perlu bantuan, aku bisa datang kapanpun. baiklah. Lihat saja nanti. Selamat tinggal. Kemampuan medisnya nggak cuma hebat, bahkan Tabib Ferry berlutut padanya. Theo, siapa kau sebenarnya? Kakek, kau sudah bangun. Ini pria yang menyelamatkan nyawamu dengan jarum ajaib. Aku bisa merasakannya. Akar penyakitku sepertinya sudah hilang. Sepertinya aku bisa hidup 20 tahun lagi. Kakek, aku nggak bermaksud membuatmu marah. Bisakah kau berhenti memaksaku cerai dengan Theo? Cerai? Aku punya menantu dokter ajaib yang hebat. Itu gak mudah dicari. Kenapa harus cerai? Kakek, aku
Rio, aku mendengar semua yang kau katakan tadi. Aku habis saja mati. Tapi kau menghubungi orang luar dan berniat melawan harta keluarga. Kau sangat buruk. Mulai hari ini, kau gak berhak atas warisan apapun. Kakek, kau salah paham. Aku hanya khawatir Sinta akan menyakitimu. Pergilah, aku gak mau melihatmu. Kakek, aku salah. Maafkan aku. Cucuku, ayo kemari. Aku mau lihat wajahmu. Sebelumnya, apa suara kakek terlalu keras dan membuatmu takut? Pria tua, maksudku kakek. Aku nggak takut. Kau memang orang yang cerdas. Farhan, aku gak menyangka kau bisa membawa ahli bela diri legendaris Yuda Yataka. Ayah dan anak itu menghancurkan Aula Nagoma dan membuatku menjadi bahan tertawaan dengan bantuan Tuan Yuda. Ayah dan anak itu nggak akan sombong lagi. Tuan Yuda, selama kau bisa membunuh Theo, aku akan berikan tambahan 2 triliun. Melawan 100 orang mungkin sangat sulit bagimu. Tapi itu sangat mudah bagiku. Tuan Yuda sangat hebat, layak menjadi ahli bela diri terbaik. Enggak, aku hanya terbaik di permukaan. Ahli bela diri yang terkuat sebenarnya adalah pemimpin Aula Naga. Selamat datang Bu Sinta dan Pak Theo. Selamat datang, Bu Sinta dan Pak Theo. Halo semuanya. Kenapa heboh sekali? Kau membantu grup Awana menyelesaikan 100 misi. Sekarang, semua orang tahu kau adalah suami bos kami. Kalau tahu begini, lebih baik aku tetap jadi satpam. Oh ya Theo, apa ada kabar soal kakak iparku? Bagaimana dengan pemimpin Aula Naga? Aku belum menemukannya. Ayah, kenapa kau rahasiakan itu dari ibu? Ini urusan orang dewasa, anak kecil jangan ikut campur. Oh, sakit. Kau datang tepat waktu. Farhan, apa yang kau lakukan di sini? Mengambil uang orang, menghilangkan kesulitan orang lain. Sinta, Tuan Sarif memberiku 200 miliar untuk mendesakmu. Cepat tanda tangan kontrak pengalihan grup Awana. Nggak akan. Nggak masalah kalau nggak mau. Jangan salahkan aku kalau hari ini aku ubah perusahaanmu menjadi kuburan. Farhan, kau masih belum kapok? Theo, jangan. Jika kau bertindak, akan ada perkelahian. Ada hukum yang berlaku. Aku akan mengatasinya. Pengawal? Farhan, jika kau nggak mundur bersama bawahanmu, kau harus menanggung akibatnya. Menanggung akibat? Aku mau lihat bagaimana akibat. Sinta, ini yang kau sebut akibat. Aku sangat takut sampai hampir mati. Bukan, aku mati karena tertawa. Farhan, apa yang kau lakukan? Karyawan nggak bersalah. Sinta, ku beri 3 detik untuk memilih. Pertama, tanda tangani kontrak ini. Kedua, terbakar hidup-hidup. 3, Jangan, ampuni aku. 2. Aku nggak bisa mengkhianati kakakku, juga nggak bisa mengkhianati karyawan yang nggak bersalah ini. Apa yang harus kulakukan? 1, Indo, waktu habis. Ibu, kalau anak kecil menghajar penjahat, aku nggak akan dihukum, Sar. Mina, di sana bahaya, cepat kemari. Mina. Jangan khawatir, dia nggak akan bisa menyakiti Mina sama sekali. Bocah, waktu itu aku kalah karena nggak bawa alat. Makanya aku kalah. Kali ini, kau nggak seberuntung itu. Mina. Mina marah. Apa yang kalian lakukan? Sadar, Mina, sekuat ini. Aku sudah bilang, Mina menghancurkan Aula Nagoma. Kamu percaya sekarang? Percaya. Tuan Farhan, gratis ini sangat ada. Kami bukan tandingannya. Iya, ayo lari. Kenapa kau takut? Tuan Amali belum bertindak. Kamu bisa bertindak sekarang. Kalian mundur. Hei, apa kau mau menindas ibu? Enggak, jangan salah paham. Aku hanya mau bertarung dengan kalian sampai mati.
Bagus, bagus. Tuan Yuda perkasa. Jangan halangi aku menonton pertunjukannya. Ayah, Nina, dia bukan levelmu, biar aku saja. ayah, kau harus balaskan dendamku. Nggak ada gunanya menindas anak kecil. Ayo, aku akan bermain denganmu. Bocah, kau ini siapa? Kalau bukan karena putrimu, kau pikir kau bisa menyelesaikan misi dari grup Awana. Banyak pria yang jadi beban bagi istri. Tapi aku baru lihat, pria yang jadi beban bagi putrinya. Mina, apakah ayahmu akan baik-baik saja? Jangan khawatir, Bu. Belum ada orang yang bisa mengalahkan ayah. Putrimu masih sangat muda. Dia sangat kuat dan berbakat. Tapi kamu, aku nggak merasakan sedikit pun kekuatan dari dirimu. Berhenti berpura-pura. Jika kau mau mati, aku akan mengabulkannya. Apa kau pernah berpikir kalau mungkin itu karena kau jauh lebih lemah dariku, jadi kau nggak bisa merasakannya? Bagaimana mungkin di dunia ini yang bisa menaklukkanku dengan satu pukulan? Hanya aula naga. Wah, ayah hebat sekali. Ayah hebat. Tuan Yuda kalah telak. Pasti ada kesalahan. Pasti ada yang salah. Tuan Faran, kau mau kemana? Tuhan udah saja, lah. Aku akan mati kalau nggak pergi. Pria busuk, kau mau kemana? Nona, aku salah. Apa saja aku ini. Kamu lepaskan aku? Farhan, aku akan mengampunimu kali ini. Beritahu Sarif yang suka cari masalah itu, kalau ini terjadi lagi, hukumannya nggak akan ringan. Keluar. Aku akan sampaikan Pergi dari sini. padanya. Nona, kita... Sekarang semua sudah berakhir. Mari kita pulang. Ayo, Berhenti, Theo. Aku dengar semua yang dikatakan Yuda tadi. Aku sudah tahu identitas aslinya. Kau tahu semuanya. Ya, ayah, kali ini bukan aku yang kasih tahu. kenapa merahasiakan ini dariku? Kenapa kau nggak memberitahuku kalau kau anggota Aula Naga? Aula Naga. Anggota. Kau masih berpura-pura. Tadi Yuda mengucapkan Aula Naga. Statusmu luar biasa. Kau adalah anggota Aula Naga, jadi kau bisa menyelesaikan transmisi grup Awana. Aku benar kan? Percuma aku senang tadi. Ya, kau benar. Aku anggota Aula Naga. Kalau begitu, kau pasti tahu di mana pemimpin Aula Naga kan? Nggak tahu. Ayah, orang yang bohong nanti hidungnya panjang. Tuan Sarif, ayah dan anak itu benar-benar aneh, terutama Theo. Bahkan Yuda hampir mati di tangannya. Dia ahli bela diri terkuat nomor 1. Semua itu omong kosong. Tapi dia memang sangat kuat. Kuat saja gak cukup. Di dunia ini, kita butuh latar belakang dan kekuasaan. Karena budaya itu sulit untuk dihadapi, aku akan mulai dari Sintan si wanita sialan itu. Bagaimana dengan tugas yang aku serahkan pada kalian berdua? Tuan Sarif jangan khawatir. Aku dan Romi sangat memahami perusahaan itu. Besok semuanya akan berjalan sesuai rencana. Aku nggak kerja di sana lagi, tapi kekuatanku di perusahaan itu masih sangat besar. Theo hanya bisa bertarung. Jika Sinta dan grup Awana hilang, dia nggak punya pendukung. Dia akan jadi pengemis jalanan. Bagus. Ini... Kak, apakah ini kakak ipar? Tapi aku nggak tahu seperti apa rupanya. Aku bahkan nggak tahu dia di mana. Aku punya firasat, Sarif nggak akan membiarkanku pergi. Apa yang harus kulakukan? Bu Sinta, ini gawat. Ada masalah besar. Apa? Oke, aku akan segera ke kantor. Bu Sinta, akhirnya kau tiba. Yuli, kenapa kau di sini? Bukannya kau kakakku yang memanfaatkan CEO cantik untuk menaikkan status? Lama tak berjumpa. Yuli, ku beritahu kau, jangan ikut campur urusan grup Awana. Kita berdua bukan saudara lagi. Apapun yang kulakukan, bukan urusanmu. Sarif, kenapa kau di sini? Kau nggak diterima di sini? Aku gak cuma datang. Aku juga membawa beberapa kenalanmu. Dia adalah mantan supervisor di perusahaanmu, Romy Julian. Dan ini adalah adik iparmu. Kau pasti mengenalnya. Sarif, apa yang kau inginkan? Sederhana saja. Para pemegang saham, grup Awana didirikan oleh Julia Sandi. Julia sudah meninggal. Sesuai aturan perusahaan,
Sinta sebagai adiknya punya hak menjadi ketua sementara selama 3 tahun. Masa jabatannya sudah habis. Bukankah seharusnya dia pergi? Sarif, ini urusan internal perusahaan kami. Kau hanya orang luar, nggak perlu ikut campur. Lita, bagaimana denganku? Aku mantan eksekutif di grup Awana. Aku punya hak bicara kan? Para pemegang saham. Aku juga merupakan salah satu pendiri grup Awana. Dia hanya ketua sementara. Hari ini dia bisa mencat. Coba tahu besok giliran kalian. Sinta, kau hanya pengganti. Masa jabatanmu sudah habis. Bukankah seharusnya kau keluar dari grup Awana? Para dewan direksi, kalian punya hak suara. Yang setuju untuk mencopot Sinta dari posisi ketua, angkat tangan. Bu Sinta selalu baik pada kalian. Apa maksud kalian? Masa jabatan ketua sementara hanya 3 tahun. Ini aturan perusahaan. Itu benar. Kami bertindak sesuai aturan. Kalian, Aturan itu benda mati, manusia itu hidup. Jujur saja, kalian telah mengkhianati Sinta dan berada di pihaknya. Pintar. Kau lihat, para pemegang saham ingin kau mundur. Apa yang kau tunggu? Kemasi barang-barangmu dan pergilah. Sesuai aturan, yang bisa menyingkirkan presiden dari jabatannya hanyalah orang yang sahamnya minimal 35%. Dan kau belum memenuhi syarat. Belum cukup? Ditambah para pemegang saham ini, apakah ini cukup untuk menyingkirkanmu? jangan lupa bagaimana Bu Sinta memperlakukan kalian selama ini. Jika bukan karena kerja kerasnya selama ini, grup Awana sudah lama runtuh. Kalian nggak akan dapat dividen tiap tahun. Para pemegang saham, Sinta bersikap nggak bijak dan menikahi seorang satpam. Itu bahkan disiarkan di TV, merusak reputasi grup Awana hingga saham anjlok. Orang berpikiran pendek seperti dia nggak layak menjadi presiden. Itu benar. Hari ini dia memilih Sapam sebagai suami. Besok mungkin dia akan memilih seorang buruh tani atau tukang las. Para pemegang saham, apa kalian ingin mempertaruhkan reputasi perusahaan pada wanita ini? Betul. Ucapannya masuk Bu akal. Sinta, kau harus menceraikan spam ini. Kalau enggak, jangan salahkan kami. Pernikahanku adalah pilihanku. Kalian gak bisa menyuruhku menceraikan Theo. Kalau begitu maafkan kami. Aku setuju untuk mencopot Sinta dari posisi ketua sementara. Aku setuju. Aku juga setuju. Aku juga setuju. Kalian, Bu Sinta, ini demi grup Awana. Kalau nggak, ceraikan saja Theo. Lagi pula kalian nikah kontrak. grup Awana hasil kerja keras kakak. Tapi Theo dan Mina benar-benar seperti keluargaku. Aku gak bisa sakiti mereka. Sinta, sudah gak ada jalan lagi. Tapi belum terlambat. Selama kau menendang keluar anjing penjaga ini dan datang ke pelukanku, jadi wanitaku yang baik. Posisi presiden ini bisa aku hadiahkan untukmu. Gak mimpi. Bahkan jika aku mati sekalipun, aku gak menundukkan kepala padamu. Oke. Kebetulan, aku sangat ingin tahu. Jika kau lihat sendiri, kerja keras kakakmu jatuh ke tangan orang lain. Dia akan berikan respon seperti apa? Ayah, bajingan itu menindas ibu. Aku ingin habisi dia. Nina, kau harus tahu, ada banyak hal yang bisa diselesaikan tanpa main tangan. Baiklah. Bu Rita, bawa barang itu ke sini. Bu Sinta, maksudmu... Baik. Sinta, sekarang gak ada yang bantu kau. Kau gak berharap kotak ini bisa mempertahankan grup Awana, kan? Berangkas ini peninggalan kakakku selama dia hidup. Isi dalamnya dia tinggalkan untukku, surat penunjukan CEO. Isi dalamnya dia tinggalkan untukku, surat penunjukan CEO. Tuan Sarif, jika di dalamnya beneran ada surat penunjukan, maka dia akan beneran jadi CEO grup Awana. Benar Tuan Sarif, jika itu benar, surat dari Julia, nggak akan ada yang berani dengannya. Sinta, jika memang benar itu surat omong kosong itu, kau akan keluarkan lebih awal. Kau pikir aku ini hanya menggertak? Ada suratnya kan? Kau keluarkanlah. Hei, biar semua orang lihat. Aku, Tadi kau sendiri yang bilang. Kenapa? Gak bisa tunjukin sekarang. dalam berangkas ini benaran ada suratnya. Tertulis di catatan bunuh diri kakakku. Tapi, berangkas ini, selain sidik jari kakakku, di dunia ini hanya iparku yang bisa buka. Oh, paham. Maksudmu, Sinta kita memang gak bisa buka berangkasnya. Siapa yang bisa tahu isinya apa? Benar. Aku lihat berangkas ini, baru saja kau beli. Lalu sembarangan buat cerita. Kau pikir kita semua bodoh? Bu Sinta nggak berbohong. Yang dia katakan benar. Bu Rita, karena iparku nggak ditemukan, kita paksa saja buka berangkas ini.
Panggilkan ahli kunci. Baik. Gimana? Apa bisa dibuka? Maaf Bu Sinta, berangkas ini keamanannya tinggi. Setelah dipaksa buka, sistem keamanannya akan mulai melakukan pembakaran, membakar semua isinya. Apa? Bu Sinta, itu artinya berangkas ini hanya iparmu yang bisa buka. Tapi setelah lama mencari, dia nggak ditemukan. Ayah, bantulah ibu. Begitu aku bantu membukanya, bukan hanya tahu aku iparnya, dia akan tahu akulah pemimpin Aula Naga. Sinta, di mana surat penunjukannya? Hei, keluarkan, biar aku lihat. Benar, keluarkan. Aku bersumpah, suratnya penunjukan ada di dalam berangkas. Sumpah? Sumpah untuk apa? Sinta, jika kau tidak keluarkan suratnya, kalau gitu, tuntun anjing penjaga ini keluar dari grup Awana. Benar. Surat kan ditunjukkan, kau undurkan diri saja. Sinta, kau sudah jadi CEO selama 3 tahun. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kau harus pergi. Segera undurkan diri, keluar dari grup Awana. Tinggalkan kantor, tinggalkan kantor, tinggalkan kantor, tinggalkan kantor, tinggalkan kantor. Kau baik-baik saja. Aku salahkan diriku nggak berguna. Buat para pemegang saham mengkhianatiku. Yang kedua, nggak bisa temukan iparku. Jika berangkas ini bisa dibuka, dan ada suratnya, mereka nggak akan lancang. Sinta, jika berangkas ini dibuka, di dalamnya ada beberapa kebenaran yang gak bisa kau terima. Apa kau sungguh mau membukanya? Bagiku, nggak ada yang dimiliki kakak sepenting grup Awana. Oke, aku paham. Berangkas ini biar aku yang bukakan. Theo, kau, Baguslah, ayah akhirnya kau turun tangan. Theo, berangkas ini hanya bisa dibuka suami Julia. Apa yang kau lakukan dengan itu? Theo, pendiri grup Awana, adalah kakaknya Sinta, Julia. Mereka mulai dari nol, menciptakan generasi ahli bisnis. Dan kau, malu seperti apa kau? Benar. Theo, Sinta suka bajingan sepertimu. Julia nggak menyukaimu. Aku lihat dia sepertinya sudah gila. Bagus, bagus, bagus. Sinta, kau hanya mau mendominasi agar posisi CEO nggak berubah. Kau dengan penjaga ini mulai ingin lakukan rencana kedua, kan? Kau pikir aku mudah untuk dibodohi? Benar. Nah, kau imannya Sinta, kan? Kalau gitu, silakan tunjukkan pada semua orang. Buka berangkas ini. Theo, lupakan saja. Aku tahu ini demi kebaikanku. Tapi berangkas ini hanya iparku yang bisa buka. Kalau nggak coba gimana bisa tahu? Tunggu. Jangan-jangan, Theo, ini iparku. Sidik jari terdeteksi. Deteksi sidik jari gagal. Mohon coba lagi. Kagetkan aku saja, Theo. Lihatlah dirimu. Jika nggak tahu, kau pikir bisa membukanya. Aku adiknya. Aku nggak tahu seperti apa dia. Benar. Kembalikan suami Julia. Jangan harapkan yang nggak mungkin. Aneh. Kenapa ayah nggak bisa membukanya? Sesaat tadi, aku kira Theo bisa membukanya. Sepertinya aku kebanyakan bikin. Sinta, aku mau coba sidik jari lain. Theo, Bu Sinta cukup pusing sekarang. Jangan bermain-main dengannya. Sinta, percaya padaku. Tapi, Ibu, percayalah pada ayah. Dia pasti bisa. baiklah. Cobalah sekali lagi. Coba untuk apa? Sinta, aku rasa kau hanya mencoba agar gak tinggalkan kantor. Sengaja menunda waktu di sini, kan? Sarif, ini adalah grup Awana. Sebelum aku mundurkan diri, aku membuat keputusan. Oke. Tunggu setelah hari ini. Posisi CEO ini, bagaimanapun harus kau pas. Mari lihat kau dan penjaga ini bisa melompat berapa lama. Ayah, kau jangan buat ibu kecewa lagi. Sidik jari terdetek. Deteksi sidik jari gagal. Hanya tersisa satu kesempatan terakhir. Theo, jangan buang tenaga. Dengan kunci sandi, kau punya kesempatan langka. Tapi ini adalah kunci sidik jari. Theo, kalau aku jadi kau, aku nggak akan melakukan hal yang nggak perlu. Selain itu, Sinta sebentar lagi nggak jadi CEO. Kau akan kembali seperti semula. Theo, aku berterima kasih atas niat kau. Tapi ini terjadi karena kakak iparku muncul. Kalau enggak, nggak akan terjadi. Sinta, aku mau coba sekali lagi. Sabar. Sudah selesai belum? Aku dan para pemegang saham yang hadir adalah orang kaya. Jadi gak ada waktu temani kau begini. Beberapa waktu saja. Benar, berulang kali mempermainkan kami. Sana-sana. Suruh Satpam cepat pergi. Sinta, kenapa masih menunda? Cepat serahkan posisi CEO kau. Semuanya berpikir aku nggak bisa buka ya. Kalau begitu lebih baik kita taruhan. Taruhan? Kau punya apa untuk taruhan dengan kami? Kalau aku buka berangkas ini, kalian semua harus kasih saham ke Sinta.
Satpam ini ternyata mengincar saham kami. Sungguh gak tahu diri. Kalau kau nggak bisa buka, memang kenapa? Kalau nggak bisa buka, atau di dalamnya nggak ada surat penunjukan milik Julia. Kalau begitu, kau suruh Julia serahkan semua sahamnya. Theo, apa kau tahu? Dengan begini bisa mencelakai Bu Sinta. Sinta, kali ini pasti bisa terbuka. Kali ini pasti bisa terbuka. Oke, aku percaya pada kau. Bu Sinta, meski sudah undur diri dari jabatan CEO, tapi saham milik kau tetap bernilai triliunan. Kalau nggak bisa pertahankan hak kendali, duit sebanyak apapun juga nggak guna. Tuan Sarif, sepertinya Sinta setuju. Kalau nggak sekeluarga memang nggak dekat. Satpam ini bilang apa, kau langsung percaya. Kau yang begini pantas nggak bisa pertahankan grup Awana. Bu Lita, tolong kasih kontak ke semua orang. Apa ini? Kalian bukan anak kecil lagi, karena sudah sepakat taruhan, maka harus ada hitam di atas putih. Apa keberatan? Tapi, kalau dia sungguh bisa mengeluarkan surat dari berangkas, maka saham kita akan habis. Apa yang kalian takuti? Dia sudah gagal 2 kali. Kalau dia bisa buka berangkas, aku akan berkorban diri di sini. Tuan Sarif benar. Kalau kita menang, bisa bagi semua saham Sinta. Kontrak ini akan kutandatangani. Aku juga. Theo, sekarang semua pemegang saham sudah tanda tangan. Silakan mulai penunjukan kau. Theo, pertama kali kau dan Nina menyelesaikan tugas kantor. Kedua, kau menghidupkan kafe dan keterampilan ajaib kau. Kali ini, apa kau bisa bawakan kajian penalti? Berhasil bukan? Terbuka? Bagaimana mungkin? Bu Sinta, ini adalah surat penunjukan CEO yang ditulis kakak Anda. Keajaiban. Sungguh muncul. Yeay, ayah menang. Kalian kalah. Bagaimana mungkin? Berarti saham kita semuanya habis. Harus terima hasil setelah bertaruh. Ingat, mulai sekarang saham-saham ini bukan milik kalian. Nilai saham ini ratusan triliun. Seluruh hartaku. Aku sudah berjuang di grup Awana 10 tahun, baru bisa mendapat saham ini. Aku nggak boleh kehilangannya. Tuan Sarif, bukankah kau bilang mereka pasti kalah? Jelaskan padaku. Dasar bodoh. Bukankah kau yang baru bilang? Yang kalah akan buang air di sini. Cepat lakukan. Nina, apa yang kuajarkan pada kau? Oh, benar. Gak boleh buang air sembarangan, benar kan? Aku tahu. Ternyata sejak awal kau sudah bisa buka berangkasnya. Makanya terus berulang kali begini. Karena kau sengaja menjebakku. Ternyata kau nggak bodoh. Theo, dasar bajingan. Beraninya kau menjebakku. Salahkan saja diri kau yang bodoh. Mulai sekarang, semua saham grup Awana kembali ke kau lagi. Ternyata dia begini untuk bantu aku selidiki parasit di perusahaan. Sejak awal, ini semua dikendalikannya. Bu Sinta, tadi kami hanya bercanda saja. Apakah saham ini bisa... Benar, Bu Sinta. Kami seketika kehilangan akal, makanya percaya pada Tuan Sarif. Dasar bajingan. Bu Sinta, kita dari dulu ikut kakak kau untuk membangun perusahaan. Secara rasional, seharusnya saham ini dikembalikan ke kami. Jadi taruhan tadi, kalau aku kalah, kalian sekarang masih sedang bagi saham kakakku kan? Kalian masih bicara apa di sini? Kalian semua salah taruhan. Tapi Bu Sinta... Jangan banyak bicara. Kalian sudah bukan karyawan perusahaan ini. Di sini nggak menyambut kalian. Keluar dari sini. Sarif. Salah kau. Kalau aku nggak percaya kau, bagaimana aku bisa bersaham hilang? Benar, Sarif, jelaskan padaku. Jelaskan. Baik, ku jelaskan. 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 Oh. Tapi Tuan Sarif, kau beritahu kalian. Siapapun yang berani. Terima ini. Siapapun yang berani. Terima ini. Saham yang susah payah kau perjuangkan. Sudah hilang. Apa ini kau? Serang semuanya. Hajar dia. Pukul dia. Berani. Kejar dia. Theo, seharusnya kau panggil kau kakak ipar atau pemimpin aula naga. Aku Padahal tahu aku selalu menemani kau. Kenapa kau sembunyikan? Theo, apa kau kira menyenangkan? Sinta. Sebenarnya aku... Wah, Mami, lihatlah. Nina juga bisa buka berangkas ini. Mina, jangan mengacau. Berangkas ini hanya bisa dibuka ya kau. Kalau nggak percaya, lihat saja. Apa? Nina juga bisa buka. Bu Sinta, bukankah kau bilang berangkas ini hanya bisa dibuka kakak ipar?
Aku yakin, telah tertulis di dalam surat kakakku, bahwa hanya ada 2 sidik jari saja yang terdaftar. Yang satu milik kakakku, dan satunya kakak iparku. Terus sekarang Mina bisa membukanya. Apa yang terjadi? Mina, kalau kau coba sekali lagi. Oke? Lihatlah. Sepertinya, ini bukan sebuah kebetulan. Bahkan Mina bisa membukanya. Bu Sinta, apa karena berangkas ini sudah tua? Jadi sidik jarinya bermasalah? 3 tahun lalu, Mina baru berumur 5 tahun. Bahkan dia adalah putri kakak. Mustahil juga bagi kakak akan membuat sidik jari Mina ke dalamnya. Jadi Theo, tadi kau hanya kebetulan membukanya. Iya. Maaf, aku sudah salah paham dan menganggap kau sebagai kakak iparku. Nggak masalah. Aku masih ada urusan. Tolong antar Mina kembali dulu. Mina, Hmm, kemarilah. Beritahu ayah, bagaimana kau melakukannya? bisa saja aku mengatakannya, tapi kau janji nggak akan memukulku. Ayah berjanji padamu. Ini dia. Ini? Jari palsu bionik. Gadis nakal, aku masih berpikir kenapa duitku menghilang dengan tiba-tiba. Ternyata kau pelakunya. Ayah, aku kali ini telah memberimu bantuan besar. Bagaimana kau akan membalas budi ini kepada putrimu tersayang? Aku rencana menggunakan cara ini. Meski Mina sudah membantu aku menyembunyikannya, setelah Sinta lihat barang di berangkas, pasti akan mengetahui statusku. Bisa dibilang sulit ditutupi. Memberi hormat pada pemimpin. Citra, kenapa kau kemari? Pemimpin, mengenai penyelidikan pembunuhan Nyonya. Sudah ada kabar. Siapa? Warga Wono dari kota Jaring yang bernama Sarif. Dia! Julia, lari ya. Makin lari, aku makin senang. Bro, dia adalah CEO cantik grup Awana. Tunggu aku menidurinya. Kalian baru satu persatu menikmatinya. Nggak peduli siapa kalian. Kalau aku mati, pria aku pasti akan balas dendam pada kalian. Julia! 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 Julia, aku akan balas dendam. Ada orang yang membunuhmu. Di mana dia? Pemimpin, malam ini adalah acara ratusan tahun keluarga Wono. Sarif juga akan mengikuti acara itu. Hari ini, aku mau buat acara itu menjadi acara duka. Kak, selain surat penunjukan dari CEO, apalagi kau berikan padaku? Kak, Theo adalah suamimu. Sedangkan Mina adalah putrimu. Kalau buka berangkas itu, lalu ada kenyataan yang nggak bisa kau terima, apa kau masih bersedia membukanya? Kau boleh, aku harus tanya padanya. Siapa kalian? Apa yang kalian buat? Tuan Sarif, hari ini adalah acara ratusan tahun keluarga Wono. Mungkin semua keluarga di kota ini akan datang memberi selamat. Warga Wono yang terhebat di kota Jaring, generasi mudanya ada Tuan Sarif yang berbakat. Keluarga Wono akan makin sukses. Sudahlah, jangan buat lagi. Ayo, ikut aku menyambut para tamu terhormat. Wanita itu sudah kutangkap. Sekarang sudah diikat di sofa. Kerja yang bagus. Tunggu acara ini selesai. Aku akan menikmatinya. Bagaimanapun, waktu itu aku sangat menyesal karena gak berhasil menikmati kakaknya. Tuan Sarif, selesai menikmati wanita itu, kau jangan mengampuni Theo, si brengsek itu. Benar, kau hak membunuhnya. Jangan khawatir. Saat itu, aku akan dengan mudah mematikannya. Baik. Ayo. Ada apa ini? Cara ini nggak usah dilaksanakan lagi. Keluarga kalian bersiap untuk musnah saja. Gak berguna. Pergi. Tuan Sarif, itu adalah Theo. Theo, hari perayaan 100 tahun keluarga Wono kau berani terobos. Nyalimu besar juga. Sarif, hari ini aku mewakili grup Awana membunuhmu. Theo, sepertinya kau sudah tahu. 3 tahun lalu, orang bertopeng yang memaksa Julia melompat dari atas gedung adalah kau. Benar. Tebakanmu tepat. Tapi sayangnya, gak ada dia. Tapi Theo, hal ini gak bisa menyalahkanku. Wanita cantik itu
Bertindak Brudi. Aku nggak bisa makanannya. Sarif, hari ini aku akan membunuhmu untuk dipersembahkan pada Julia di surga. Apa? Hari ini adalah perayaan 100 tahun keluarga Wono. Di luar adalah ratusan ahli bela diri keluarga Wono. Theo, kau nggak harusnya mendariku di saat seperti ini. Kau bisa coba menyentuhku di depan ratusan ahli bela diri. Theo, bukankah kau jago bela diri? Apa gunanya? Di hadapan para ahli bela diri milik Tuan Sarif, mereka meludahimu saja bisa membuatmu mati tenggelam. Melawan seorang Theo mengundang ratusan ahli bela diri keluarga Wono. Tuan Sarif, apa Anda nggak terlalu memandang tinggi dia? Ahli bela diri cuma orang rendahan. Walau lebih banyak 10 kali lipat, juga nggak bisa melindungimu. Kalau begitu, aku mau lihat. Nanti bagaimana kau beruntung memohon ampun padaku. Wah! Kenapa Kenapa ini? Empat orang bekerja sama, bahkan Tuan Yuda juga bukan lawannya. Bukankah dia kakakmu? Kenapa dia jadi begitu hebat? Aku juga nggak tahu. Dia jadi tentara di utara selama 10 tahun. Kenapa jadi begitu menakutkan? Aku sudah bilang, hari ini tambah 10 kali lipat, 100 kali lipat, juga nggak bisa melindungimu. Hari ini aku akan membalaskan dendam Julia. Aku akan mengulitimu dan mencabut tulangmu. Tuan Sarif, bagaimana? Bahkan ahli bela diri juga bukan lawannya. Ini tamat sudah. Takut apa? Aku ada cara. Pengawal, bawa wanita itu kemari. Sinta, Theo, kalau kau mau menolong wanita ini, kau diam saja di sana. Kau nggak mau mati kan? Aku beri kau kesempatan. Teriaklah. Theo, aku sudah tahu. Aku sudah tahu semuanya. Kau adalah kakak iparku. Kau adalah pemimpin Aula Naga. Aku nggak salah dengar. Sinta, kau bilang dia pemimpin Aula Naga. Sinta, menurutku kau sudah gila. Apa posisi pemimpin Aula Naga? Siapa Theo? Hah? Kalau Theo adalah pemimpin Aula Naga, berarti aku adalah Kaisar Langit. Theo, aku melihat foto keluarga kakakku di dalam berangkas. Kakakku nggak akan membohongiku. Dia bilang kau adalah pemimpin Aula Naga. benar. Kalian berdua, satu berani bilang, satu berani mengaku. Theo, kalau kau benar pemimpin Aula Naga, bukankah aku adalah pembunuh istri pemimpin Aula Naga? Sarif, kakakku mati karena kau. Kau nggak bisa bilang begitu. Dulu aku memanggil belasan binatangku untuk melayani kakakmu. Siapa sangka kakakmu malah menjadi orang gila. Lombat bunuh diri. Dia nggak bisa menikmati. Ini bukan salahku. Hebat, memang hebat. Tuan Sarif memang tahu cara bermain. Kau nggak tahu. Saat kakakmu jatuh dari lantai 28, tubuhnya itu berserakan di mana-mana. Sangat menyenangkan. Sarif bajingan kau. Aku baru ingat. Lihat dia. Pria ini melihat seluruh kejadiannya. Sarif, aku berubah pikiran. Hari ini aku akan membantai keluargamu dan menggali seluruh makam grup Wono dan hancurkan tulang serta abunya. Kau berani? Citra, segera suruh 4 pelindung pimpin 80.000 pasukan Aula Naga kemari. Citra, 4 pelindung. 80.000 pasukan Aula Naga. Besar juga bualanmu. Kau sudah menakuti kami. Kalian benar-benar buta. Theo memang pemimpin Aula Naga. Kau gila kami bodoh? Apa mungkin pemimpin Aula Naga adalah seorang hebah? Sarif, asli atau palsu nanti kau akan tahu. Kalau sekarang kau lepaskan Sinta, aku bisa mengampuni nyawamu. Apa otakmu sudah rusak? Istrimu sekarang ada di tanganku. Aku cuma gerakin tangan CEO Sardik ini akan mati. Siapa yang punya kuasa? Apa kau sudah pusat dan gak bisa lihat? Coba saja kalau kau berani menyentuhnya. Baik. Kau ingin aku gak membunuhnya? Isa, kau sekarang berlutut. Aku ingin mencoba pemimpin Aula Naga berlutut padaku. Aku bisa tenang apa? Theo, abaikan aku. Bunuh mereka dan balaskan dendam kakakku. Aku hanya beri kau 3 detik. Begitu waktunya tiba, aku akan memotong pembunuh darahnya dan membiarkan darahnya menyembur seperti air mancur. Nanti gak akan ada yang bisa menolong. 3, 2, 1. Baik, aku akan berlutut. Kau adalah pemimpin Aula Naga. Kau nggak boleh berlutut. Kau nggak boleh berlutut. Pemimpin Aula Naga ada harinya berlutut padaku. Pemimpin Aula Naga saja berlutut pada Anda. Bukankah Anda adalah Kaisar Langit? Kau demi jadi pria yang andalkan wanita, bersedia berlutut. Orang sepertimu juga pantas jadi pemimpin Aula Naga. Theo, kau nggak pantas berbuat begini. Sarif, sekarang kau bisa lepaskan dia.
Theo, kau ingin aku melepaskan wanita ini? Aku makin ingin mengirimnya ke neraka berkumpul dengan kakaknya. Jangan! Sinta, Theo, kalau kita hanya menikah kontrak, aku sangat senang saat bersama kau, tapi kita gak bisa jadi suami istri yang asli. Sinta, Theo, tadi aku pakai wanita ini untuk mengulur waktu. Sekarang aku ada pistol. Kau nggak bisa lakukan apapun padaku. Matilah kau. Mana mungkin? Dia, sehebat apapun dia, mana mungkin bisa menghalangi peluru. Ilusi. Ini pasti ilusi. pistol yang kau miliki bagiku hanya sebuah besi tua. Kau bukan hanya membunuh Julia, kau juga membunuh Sinta. Hari ini, aku akan membuatmu mati mengenaskan. Hentikan! Sarif adalah pewaris keluarga Wono dari kota Jarim. Kalau kau berani melukai dia, jangankan Sinta, bahkan aku juga akan terseret. Benar. Keluarga Wono adalah keluarga terkemuka di kota Jarim. Sekarang, kau melepaskanku. Dan mohon ampun padaku. Aku masih bisa mengampunimu. Kalau enggak, keluarga Wono pasti akan membunuh putrimu, orang tuamu, dan seluruh keluargamu. Empat pelindung aula naga tiba. Empat pelindung aula naga? Kenapa mereka bisa datang? Suyu, Bako. Suzan, Ibu, aku perintah pemimpin aula naga. Apa? Theo, Theo benar adalah pemimpin aula naga. Kekuasaan keluarga Wono gak bisa dibandingkan dengan Aula Naga. Ternyata kau beneran pemimpin aula naga. Jangan. Theo, bukan. Pemimpin. Ampunilah aku. Jangan bunuh aku. Aku bersedia menyerahkan semua aset keluargaku. Juga rela menjadi budakmu selamanya. Sekarang baru tahu salah. Sudah terlambat penindasanmu terhadap Sinta dan Julia. Tak patut dimaafkan. Julia, Sinta, aku sudah membantu kalian balas dendam. Pemimpin, apa hukuman untuk Kurung dia ke penjara, siksa. Lalu nggak boleh keluar selamanya. Pemimpin, jangan! Pemimpin! Ampunilah aku! Ampunilah aku! Ampunilah aku! Kak, aku tahu kesalahanku sangat banyak. Tapi aku adalah adik kandungmu. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Mengingat orang tuamu yang sudah meninggal, aku nggak akan membunuhmu. Tapi mulai hari ini, kau dan aku bukan kakak adik lagi. Pergi sana. ya? Ibu sudah bangun. Sinta, apa kau baik-baik saja? Nggak disangka aku nggak meninggal. Aku pernah bilang, meski orang yang sudah mau meninggal, 9 jarum ajaib juga bisa menyelamatkannya. Jelas-jelas kau tahu aku mencarimu. Kenapa kau nggak bersedia jujur padaku? Karena aku nggak melindungi kakakmu dengan baik. Jadi nggak tahu bagaimana menghadapimu. Jadi apa rencanamu selanjutnya? Sarif sudah meninggal. Kau juga nggak butuh pelindung dariku lagi. Kita hanya suami istri kontrakan. Sekarang sudah harusnya diakhiri. Aku akan membawa Mina pergi. Kelak, kita akan masing-masing jalani hidup dengan baik. Theo, apa di antara kita nggak ada yang membuatmu nggak rela? Dengar status kita nggak bisa bersama. Bagaimana kalau ini kemauan kakakku? Ini barang di berangkas. Barang yang kakakku kasih ke aku. Theo, ketika kalian buka berangkas, itu menyatakan aku sudah meninggal. Cincin ini adalah cincin pernikahan yang kau berikan. Aku harap kelak kau bisa memakaikan cincin ini di jari manis Sinta. Lalu, melindunginya seperti kau melindungiku. Julia, aku janji padamu.